Selamat pagi Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Rahma. Saya selaku Marketing Director dari AA Pharma. Dalam kesempatan pagi hari ini saya akan memperkenalkan sosok yang sangat luar biasa dan ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Josriono, MSc, MPH, PhD, dan beliau juga selaku konsultan dari AA Pharma. Selain itu, beliau juga seorang dosen dari Akademi Refraksi dan Optisi Gapopin Bintaro. AA Pharma adalah satu-satunya distributor tunggal dari Tasli Pharmaceutical, dan di mana AA Pharma ini menyediakan produk yang pertama yaitu ICP, Innovation Cardiotonic Pills, lalu produk yang kedua yaitu Tasli Stowell Capsule. Dan tema hari ini kita akan menjelaskan tentang apa sih sebetulnya evidence based dan clinical trial. Seperti itu ya Prof ya. Kita tahu ya Prof ya, dalam dunia kesehatan nih tentunya dalam dunia obat-obatan ya pasti memiliki yang namanya evidence based. Sebetulnya evidence based sendiri itu apa ya Dok menurut dunia kedokteran seperti itu? Ya, jadi evidence based itu adalah sebuah terminologi ya, serangkaian proses yang dilakukan secara sistematik ya, secara sistematis untuk digunakan melakukan evaluasi, menemukan bukti-bukti dan mengevaluasi bukti-bukti tersebut sehingga dapat digunakan untuk mengaplikasikan dalam dunia pengobatan. Kalau produk-produk itu kan harus diuji dulu ya dengan clinical trial kan gitu kan. Ya, apakah di mana misalkan salah satu obat A gitu ya. Obat A itu zat aktifnya apa, ya kan? Nah, zat aktifnya apa, kemudian itu diuji di laboratorium dulu, ya kan gitu. Di laboratorium dengan cell culture atau dengan telur ayam bertunas, seperti itu. Nah, setelah itu kemudian kalau sudah melihat efikasi dan efektivitasnya, keamanannya, kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji pada hewan. Terakhir itu setelah semua itu lulus dalam percobaan-percobaan klinisnya, baru kemudian memakai subjek manusia. Gitu. Dengan kata lain nih ya, setelah produk udah lolos dari evidence base, berarti ini sudah layak untuk dikonsumsi oleh manusia, seperti itu ya Bro? Nanti diregister dulu. Diregister lagi. Pada yang berwenang. Kalau di Indonesia pada BPOM, tapi kalau di Amerika pakai FDA, di Australia pakai DGA gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi masih ada tahapan-tahapannya lagi. Oke. Lalu topik kita yang kedua yaitu tentang apa sih clinical trial seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan ya Dok ya. Jadi setelah evidence based lalu ada namanya clinical trial. Kira-kira apa sih Dok menurut dunia kedokteran? Iya, jadi clinical trial atau dalam bahasa Indonesianya uji klinis itu adalah sebuah eksperimen ya atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian klinis di mana perilaku pada peserta manusia, pada subjek manusia yang dipilih untuk menjadi subjek penelitian itu bisa menjawab pertanyaan spesifik daripada penelitian klinis tersebut. Jadi evidence based kan sebuah terminologi besar. Di dalam evidence based itulah ada terminologi seperti clinical trial, ya itu. Jadi dan clinical trial itu juga ada hierarkinya. Jadi nggak semua clinical trial itu mempunyai nilai yang sama gitu. Jadi sebagai contoh nilai clinical trial yang paling bawah ya, observational study lah gitu. Jadi melakukan observasi aja. Nah, observasi itu berguna, bukan tidak berguna. Bergunanya adalah untuk melahirkan sebuah hipotesis gitu. Jadi hipotesis. Jadi clinical trial biarpun dia itu rendah hierarkinya, tapi tetap berguna karena menjadi stepping selanjutnya untuk melakukan clinical trial yang selanjutnya. Dan kita tahu bahwa produk ICP, Innovation Cardiotonic Pills ini kan sudah mendapatkan FDA ya, FDA yaitu Food and Drug Administration. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan ya Prof, kira-kira FDA-nya itu di ICP itu bagaimana Prof? Inovatif Cardiotonic Pill ya.
Jadi dia di FDA dia sudah registered ya, sudah registered dan approved ya. Ya, karena sudah melalui clinical trial fase 3 ya. Fase 3. Ya. Jadi memang semua produk ya yang akan diedarkan kalau di Indonesia ya pakai diedarkan di Indonesia itu harus melalui BPOM ya, BPOM. Nah, BPOM itu adalah FDA-nya Indonesia. Ya. Oh, I see. BPOM itu FDA-nya Indonesia. Jadi semua produk itu harus didaftarkan sebelum diedarkan. Setelah diedarkan, setelah didaftarkan, kemudian nanti BPOM akan melihat klaimnya apa. Misalnya klaimnya adalah untuk menurunkan kolesterol atau untuk membersihkan pembuluh darah dari kolesterol misalnya. Nah, itu BPOM akan meminta buktinya. Mana buktinya bahwa klaimnya adalah seperti ini. Nah, ketika kita sudah memberikan bukti dari klaim kita, maka BPOM akan mengeluarkan persetujuannya atau approve ya gitu. Jadi antara register, terdaftar, dan disetujui untuk diedarkan itu memang dua hal yang berbeda. Kalau di FDA ya register and approve gitu. Jadi semua produk harus terregister, tapi belum tentu semua produk itu approve. Untuk diedarkan. Ini akan ditahan dulu sama FDA. Tapi begitu dia memberikan bukti klaimnya, maka dia akan dibuatkan persetujuan untuk diedarkan dan dibuatkan persetujuan untuk digunakan sesuai dengan klaim tersebut. Jadi memang untuk produk ICP ini para sobat sehat ini sudah mengalami beberapa. Yang pertama yaitu tahapan mulai dari evidence base, lalu yang kedua clinical trial, dan yang ketiga sudah lolos FDA. Tadi Prof sudah menjelaskan juga, meskipun lolos FDA belum tentu di-approve oleh BPOM seperti itu ya. Dan ini satu-satunya produk yang sudah lolos mulai dari evidence base, clinical trial, FDA, dan lolos juga dari Badan POM di Indonesia. Seperti itu ya Prof ya. Untuk clinical trial yang FDA sendiri itu ada berapa fase sih sebetulnya, Prof? Di FDA memang ada berbagai macam, maksudnya clinical trial itu memang ada berbagai macam fase gitu ya. Fase pertama itu adalah fase untuk mengevaluasi keamanan biasanya. Keamanan daripada obat itu ya. Jadi keamanan, kemudian side effect, dosisnya, itu semua diteliti pada clinical trial fase pertama. Nah, clinical trial fase 2 ini akan diteliti lebih lanjut. Kalau tadi kan tentang safety ya, safety, dosis, kemudian keamanan, efektivitas. Nah, yang kedua ini dia bagaimana dia bekerja dalam sebuah sistem gitu. Jadi dia mulailah dalam sebuah sistem, misalkan efeknya terhadap sistem pencernaan, efeknya terhadap sistem kardiovaskular, efeknya terhadap sistem hormon. Nah, itulah kemudian yang fase kedua itu diteliti dan data-datanya ditabulasikan untuk kemudian dipakai sebagai landasan untuk melakukan penelitian clinical trial, penelitian uji klinis fase ketiga. Nah, setelah clinical trial fase kedua, mulailah dengan clinical trial fase ketiga, di mana kita para peneliti itu mulai memakai subjek manusia, dan populasinya juga harus besar gitu supaya datanya itu kuat. Para peneliti memakai sekumpulan subjek manusia yang berada di Indonesia, kemudian yang beretnis Asia, kemudian mereka juga memakai sekumpulan subjek manusia yang berada di Amerika, yang Caucasian, orang-orang Caucasian gitu, atau sekumpulan orang-orang subjek manusia yang berada di Afrika. Jadi mereka membandingkan, dan mulailah mereka membandingkan bagaimana kalau orang yang beretnik Asia, bagaimana orang yang efek obat tersebut pada orang yang beretnik Amerika atau Caucasian. Begitu juga efeknya terhadap yang beras
Afrika. Demikian. Jadi data-data yang besar itu kemudian dikumpulkan, safety-nya, efektivitasnya seperti yang tadi itu, gitu ya. Dan klaimnya, terutama klaimnya gitu ya. Ya contohnya pada seperti ini ya, seperti inovatif kardiotonik pil ini kan klaimnya adalah menghilangkan sumbatan pembuluh darah dan menurunkan angina. Jadi jumlah anginanya atau jumlah sakit pada dadanya itu yang frekuensi sakit pada dada itu yang kemudian diteliti setelah orang sakit kemudian mereka minum ini dan responnya yaitu jumlah angina dalam satu hari itulah yang diteliti gitu. Kalau misalnya sebelum makan ini jumlah serangannya itu kira-kira 12 kali dalam sehari, setelah minum ini kok menjadi 2-3 kali dalam sehari, ya itu kan ada sebuah penurunan yang sangat signifikan secara statistik gitu. Ya, dan setelah itu ada lagi yang namanya post marketing clinical trial, yaitu clinical trial tahap 4 atau adverse reaction clinical trial atau clinical trial yang mentabulasi semua efek samping yang diakibatkan oleh obat ini. Ya, gitu. Jadi ini clinical trial tahap akhir lah gitu. Tahap terakhir ya, keempat gitu, itu ya. Tahap keempat itu. Jadi gini dok, tadi kan ICP udah mendapatkan uji klinis ya, mulai fase 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Dan ini membuktikan bahwa ICP memang bisa untuk mengobati sekaligus untuk mencegah ya terjadinya masalah di pembuluh darah nih. Seperti itu. Kira-kira nih dok, kalau misal masih muda nih ya, kan sekarang kita tahu lifestyle ya dari gaya hidup anak muda. Prof mungkin tahu ya makanannya bagaimana. Pernah muda soalnya. Makanannya seperti apa gitu kan. Kalau misal nih saya konsumsi ICP ini bagusnya, apakah saya di saat muda atau saya sudah usia anggap aja 50 tahun saya baru konsumsi ini? Bagusnya gimana Prof? Ya kalau di kedokteran kan mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kan? Jadi ya kalau menurut saya sih tidak ada salahnya mengkonsumsi suplemen ICP ini sejak muda, karena ya seperti tadi itu prinsip daripada pengobatan kan mencegah lebih bagus daripada mengobati. Mengobati, kan, gitu. Iya. Jadi dengan adanya lifestyle sekarang ya, dengan gaya hidup yang instan ya, semuanya serba instan ya, tinggal telepon, pencet, makanan datang seperti itu ya Prof ya, dan gorengan ya seperti itu. Kalau kita konsumsi produk ICP ini jadi bisa meminimalisir terjadinya penyakit-penyakit pembuluh darah seperti itu Prof, atau bagaimana Prof? Ya itu paling kan tidak kalau penyakit pembuluh darah dan jantung itu kan tergantung juga pada faktor resiko ya. Misalkan misalnya faktor resiko adalah kegemukan, turunan boleh, gemuk, obesitas, kemudian merokok, ya kan? Kemudian kurang olahraga, gitu kan? Nah, jadi kalau selama kita bisa mengendalikan faktor-faktor resiko tersebut, ya saya pikir akan sangat berguna sekali, ditambah dengan memakan ICP gitu. Tapi yang paling penting kan mengendalikan faktor-faktor risikonya. Supaya tidak terjadi serangan jantung pada usia muda. Gitu. Memang sekarang kan di dalam masyarakat umum ya, kalau dulu kan penyakit jantung itu penyakit orang kaya gitu ya Prof ya. Orang kaya dan orang tua. Betul. Dan sekarang orang miskin pun dan orang muda pun bisa kena penyakit jantung gitu. Jadi untuk selain faktor resiko, jadi ICP ini bagus sekali ya di usia muda mengkonsumsi produk ini lebih disarankan seperti itu ya. Jadi ya, pasti ada perbedaannya kan, karena setiap hari kalau kita mengkonsumsi ini ICP ini kan pembuluh darah kita kan dibersihkan dari kolesterol, metabolisme kolesterol yang kemudian melekat dan membentuk foam cell pada pembuluh darah kan gitu, sehingga diameter pembuluh darah itu akan mengecil kan gitu ya. Nah itu tidak terjadi karena aksi daripada ICP itu yaitu membersihkan pembuluh darah tersebut secara kalau kita setiap hari kan ibaratnya analoginya kan ruangan ini ya, ruangan yang selalu bersih dari kotoran-kotoran itu gitu.
Iya, Analoginya seperti jadi olahraga aja nggak cukup ya, Prof? Olahraga juga, Harus olahraga ya. juga, ICB juga. Jadi semua dilakukan secara holistik. Holistik. Gitu, secara holistik. Ya, merokoknya berhenti, kemudian olahraga, kemudian menurunkan berat badan, itu juga penting juga di samping untuk mengkonsumsi ini. SCP. Oke. Kematian akibat serangan jantung itu 80% memang bisa dicegah. Cegah ya. Bisa dari mana mencegahnya? Faktor resiko. Dari memodifikasi faktor resiko. Oke. Gitu. Jadi kalau faktor resiko misalkan gender ya atau jenis kelamin itu memang nggak bisa dimodifikasi kan. Kalau dilahirkan sebagai pria ya tetap pria kan gitu. Oke, Ya. iya, betul. Kemudian juga umur juga tidak bisa dimodifikasi, tetapi yang lain seperti jangan merokok itu pasti harus bisa berhenti, jangan merokok, kemudian olahraga, ya menurunkan berat badan, ya lebih aktif dalam beraktivitas, itu faktor risiko yang sudah bisa dimodifikasi. Dan ditambah dengan mungkin kalau menurut saya ya pengalaman saya pakai ini terus gitu. SCP. Ya, SCP terus gitu. Jadi dengan dosis pencegahan, saya pakai dengan dosis pencegahan 2 kapsul per hari di sublingual atau taruh di bawah lidah gitu ya. Saya setiap hari gitu untuk sebagai pencegahan daripada beberapa penyakit pembuluh darah dan jantung. Gitu. Ya, oke. Jadi dari sini kita bisa tarik suatu kesimpulan, Prof ya. Jadi memang untuk menjaga pembuluh darah yang sehat ya, tentunya itu secara holistik ya. Mulai dari faktor resiko gitu kan, supaya faktor resiko ini bisa kita kurangin seperti itu ya. Bila perlu kita hilangkan ya yang merokok, tidak merokok seperti itu, dan diimbangi dengan konsumsi produk SCP ya. Kita tahu bahwa SCP sudah melewati beberapa clinical trial sehingga membuktikan bahwa SCP ini selain untuk mengobati, bisa untuk mencegah terjadinya penyakit penyumbatan pembuluh darah seperti itu ya. Tentunya dengan faktor-faktor resiko kita tetap harus olahraga ya, Prof ya. Bukan berarti konsumsi kita tidur gitu enggak ya, seperti itu. Jadi tetap menjaga pola hidup sehat ya. Jadi pola hidup sehat itu penting supaya apa? Supaya umur Anda lebih panjang seperti itu ya. Jadi tetap awet muda. Usia boleh tua tapi pembuluh darah Anda dan tubuh Anda tentunya dalam kondisi sehat bersama SCP.